itu yang utama, yaitu mata strategi dan mata kuliah fisika dasar. Termasuk di dalamnya sebenarnya ada mata kuliah evaluasi. Didukung juga dengan beberapa mata kuliah pendidikan. Karena apa? Anda ini kan dipersiapkan menjadi calon guru fisika sekolah menengah. Artinya yang Anda miliki, yang Anda kuasai terkait dengan konsep fisika itu kan tidak untuk diri Anda sendiri, tapi akan Anda belajarkan pada peserta didik. Tentunya untuk membelajarkan pada peserta didik, guru harus memahami tentang perkembangan, sejauh mana perkembangan intelektual, emosional peserta didik yang kita belajarkan. Anda dipersiapkan menjadi calon guru fisika SMA. Berarti Anda harus memahami sampai sejauh mana perkembangan intelektual, emosional peserta didik siswa SMA. Yang berbeda dengan Anda, yang berbeda dengan siswa SMP, berbeda dengan siswa SD. Bedanya di mana menurut Anda? Siswa SMA dengan Anda, dengan siswa SMP, dengan siswa SD. Itu apa? Nikmah. Nikmah. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan apa tadi? Mungkin Mbak Nur Anissa. Pemikirannya. Pemikirannya. Gimana? Lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. Ya. Ada lagi yang membedakan? Mungkin yang dari UNES Mbak Koiria. Cara mertua. Atau Mbak Risna. Apa bedanya pola pikir siswa SMA dengan siswa SMP dengan Anda? Tadi dikatakan oleh Mbak Nur Anissa bahwa dibandingkan dengan siswa SMP mungkin lebih dewasa. Apalagi? Manusia itu makin tambah usianya, pola pikirnya makin konkret atau makin abstrak? Abstrak. Makin abstrak. Makin abstrak. Ya. Benar demikian? Yang lain setuju? Ini pada jam semua ya? Abstrak itu ya? Abstrak itu ya? Nggak tahu. Betul, demikian ya. Ya, contohnya bahwa makin dewasa itu pola pikirnya makin abstrak. Berarti kan kalau dibandingkan dengan Anda kan lebih mampu berpikir abstrak Anda dibandingkan siswa SMA. Dibandingkan dengan siswa SMP lebih mampu berpikir abstrak yang siswa SMA. Jadi makin rendah usianya kan pola pikirnya kan konkret. Indikasinya bahwa siswa makin tinggi usianya, makin dewasa, itu makin mampu berpikir abstrak. Contohnya seperti apa? Solusi. Mungkin Mbak Yara. Permasalahan. Pokoknya ngerti ya. Aku malah nikmat. Semakin dewasa biasanya semakin kritis Bu pemikirannya. Makin kritis. Ya. Ada lagi yang melengkapi? Searching. Kelas ini yang cowoknya berapa mahasiswa ini? Kebanyakan kan banyak cewek ya. Iya. Yang kelas ini cowoknya berapa mahasiswa? 4. Ya ngomong. 4. Apa pertanyaan apa baca? Mungkin Mas coba nih. Rizal Fadil. Mas. Indikasi bahwa apa? Makin dewasa itu makin mampu berpikir abstrak.
visualisasinya seperti apa? Mas Rizal atau Mas Fadil? Mas Rizal, silakan. Gimana Mas Rizal? Enggak. Mohon maaf tadi mic-nya belum saya nyalakan. Ya, enggak apa. Kendala sambungan nih. Putus-putus. Ya, silakan. Gimana? Emang gimana sih bos? Main abstrak tuh gimana? Nggak tahu. Kasih jawaban bos. Gimana Bu tadi? Indikasi atau contoh bahwa makin dewasa orang itu makin mampu berpikir abstrak. Ya, contohnya seperti apa? Tadi teman Anda mengatakan semakin mampu berpikir kritis. Contoh realnya kayak apa? Bisa Anda berikan contoh? Mungkin ini bos, kita berpikir abstrak itu ketika kita semakin apa ya? Putus-putus Bu, mohon maaf Bu. Oh, putus-putus. Ya. Jadi orang makin dewasa itu makin mampu berpikir abstrak. Berarti gini bos. Contoh indikasinya makin mampu berpikir abstrak. Contohnya kayak ya apa ya Bu? Menurut saya ya, Menurut saya. pemikirannya itu semakin kompleks, terus dia bisa makin bisa membaca pola-pola dari kehidupan gitu loh Bu. gitu. Ya. Jadi Anda akan dapat melihat misalnya waktu pembelajaran di SD, ya mereka kan pola pikirnya kan konkret. Ya. Semua pengalaman belajar itu harus konkret. Artinya apa yang disampaikan oleh guru harus dapat teramati dengan indera. Ya. Dapat dirasakan dengan indera. Orang kan punya 5 indera ya. Mungkin bisa didengar, mungkin bisa dilihat, bisa dirasakan dan seterusnya. Tapi makin tingkat usianya makin tinggi, tidak semuanya harus dapat amati secara fisik dengan indera. Bisa juga hal-hal itu yang abstrak, artinya hanya berupa wacana, hanya berupa satu info, itu sudah dapat diterima. Contoh lagi, anak SD itu sulit untuk diajak diskusi. Karena kemampuan mengembangkan pola pikir abstraknya tadi masih sulit. Tapi makin dewasa, makin mampu mereka untuk berdiskusi, berwawancara dengan orang lain, mengungkapkan wacananya, dan seterusnya. Ya. Yang perlu menjadi catatan, apa yang pengalaman belajar yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual emosional. Anda dapat bayangkan kalau itu siswanya siswa SMA, tapi pengalaman belajar yang Anda berikan proporsinya untuk SD, ya dapat anak SD tapi diberi pengalaman belajar setara tingkat Anda. Mereka nggak paham dengan makna pengalaman belajar itu. Jadi gampangnya kalau orang belajar tapi kagum, hanya gumun ya istilah Jawanya. Kamu banyak orang Jawa. Ini yang paling jauh dari mana kalau kelas itu? Tempat tinggalnya. Aku pas belajar Pak Teguh. Ada dari luar Jawa? Ini ya Sinta. Iya ada. Dan aku pakai Dari mana? Lihatnya aku seperti Dari kelas. Kepulauan Bangka Belitung Bu. Oh gitu. Ini ada di Bangka Belitung atau di sini? Sudah terlihat. Saya sekarang lagi di UNES sih Bu, di Semarang. Oh di UNES, di Semarang. Oh iya, paling jauh Bangka Belitung ya. Ya. Jadi kalau istilah Jawanya gumun. Jadi atau kagum. Jadi kalau Anda nanti membelajarkan hanya digumuni,
siswanya hanya kagum dengan Anda, tidak paham tidak paham makna pengalaman yang Anda belajarkan, yaitu indikasi bahwa pengalaman yang Anda berikan itu tidak proporsional dengan perkembangan kemampuan intelektual emosional siswa. Santai. Melalui satu setting kurikulum yang dirancang oleh Kemendikbud, itu satu rencana yang arahnya mau mengarahkan bagaimana guru itu harus membelajarkan peserta didik, khususnya kita bisa di sini yaitu pada mapel fisika. Di dalam tatanan kurikulum di mata kuliah strategi tentunya Anda sudah pernah mencermati yang namanya silabus, yaitu bagian dari kurikulum. Silabus untuk SMA yang sekarang ini berlaku silabus tahun berapa? Silabus tahun berapa yang berlaku saat ini? Kalau kurikulum yang berlaku, kurikulum tahun berapa? 2013 revisi 16 revisi 2018. Tahun? 2013. Tahun 2013, Bu. Oke, ya. Silabusnya tahun berapa? Yang terakhir, yang revisi terakhir? Kemarin di mata kuliah strategi mestinya sudah buka silabus ya? Sudah ya? Jadi silabus yang digunakan yaitu revisi tahun 2013, terbit tahun 2016. Itu bagian dari kurikulum. Merupakan rancangan yang lebih spesifik. Ya. Di dalam silabus nanti ada tatanan kompetensi. Jadi tugas guru itu kan membelajarkan siswa. Mau mencapai target pembelajaran yang wujudnya yaitu tujuan pembelajaran kalau istilah dulu. Istilah kurikulum sebelum tahun 2004-2005. Mungkin Bu Erwin pernah menyampaikan. Kurikulum dulu itu tidak berupa tatanan kompetensi, tapi tatanan materi. Makanya dikatakan kurikulum berbasis konten. Tapi mulai tahun 2005, 2004, 2005 ke sini, isinya bukan tatanan materi, tapi tatanan kompetensi. Makanya disebut kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kompetensi itu apa atau sebenarnya? Kompetensi itu apa? Anda paham? Kompetensi yaitu kemampuan-kemampuan atau pola-pola perilaku yang dapat ditampilkan oleh siswa atau peserta didik. This call is now being recorded. Berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ada di dalam rumusan K13. Bahkan ada satu lagi yaitu spiritual. Jadi ada 4 kompetensi di dalam K13. Spiritual, itu kompetensi pertama. Pengetahuan, itu ketiga. Yang kedua itu sikap. Yang keempat, keterampilan. 3 di antara 4 itu yang dapat diukur sebagai hasil pembelajaran yaitu 3 kompetensi. Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Muara pembelajaran sebenarnya pada pengetahuan. Tapi membelajarkan tuntutan pembelajaran yang dipesankan K13 tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi membentuk kompetensi tadi. Jadi lewat target pengetahuan tadi, dititipi 2 kompetensi yang lain, bahwa 3. Sikap dan keterampilan, bahkan spiritual. Ya. Jadi yang terukur itu 3 tadi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Anda dapat bayangkan, contoh keterampilan itu seperti apa?
indikasi bahwa siswa itu terampil setelah mengikuti satu proses pembelajaran, indikasi terampil itu seperti apa tuh? Mampu Mungkin Mbak Salma, Siti Salma. aku tahu. Terampil bisa melakukan praktiknya, Bu. Melakukan praktikum. Ya. Ada terampil yang lain? Mungkin Mbak Sekar? Aku menambahkan. Mungkin ini bos, bisa menyelesaikan suatu masalah dari Atau Mbak Trisna bab-bab yang yang dari telah UNES? diberikan dengan Selain terampil menggunakan alat praktikum, terampil apa lagi? Kreativitas mungkin, Bu. Apa? Kreativitas. Oh, kreativitas. Ya. Jadi kalau kreativitas itu terampil fisik atau non fisik? Itu non fisik, Bu. Apa? Non fisik. Non fisik. Ya. Jadi terampil itu bisa terampil fisik, bisa tadi yang disampaikan oleh Mbak Salma tadi, bisa menggunakan alat praktikum. Tapi juga harus didukung dengan terampil non fisiknya. Saya mengistilahkan terampil kognitif, terampil olah pikirnya. Bisa menggunakan alat praktikum tapi tidak bisa mengoperasikan alat itu agar dapat menghasilkan data yang benar, ya dia tidak akan dapat menghasilkan data yang benar. Jadi kan tidak, misalnya mau merangkai suatu rangkaian arus rangkaian listrik ya, kan tidak cukup hanya dapat merangkai, tapi juga didukung dengan tadi terampil kognitifnya tadi. Bagaimana agar misalnya mampu mengukur terampil dalam memecahkan masalah atau persoalan yang diukur dalam diberikan ukuran miliampere, tapi alatnya yang ada dalam skala ampere. Bagaimana mau dapat mengukur dalam ukuran miliampere? Itu contoh terampil. Kalau sikap misalnya apa? Indikasi bahwa siswa dalam proses pembelajaran itu dapat berkembang dalam hal apa? Maksudnya? Sikap ilmiahnya. Contohnya apa? Mungkin Mas Randy? Objektif dong. Gimana? Objektif mungkin. Oh, Mas. Mungkin objektif, Bu. Objektif. Ya. Yeah. Objektif itu apa tuh? Objektif itu memandang suatu persoalan itu dengan memandang ke soalnya itu, maksudnya ke hal yang dituju, bukan ke ranah yang lain. Jadi fokus kepada satu tujuan itu. Ya, bisa juga. Ada pendapat yang lain? Mungkin Mbak Raga Patmita, namanya panjang banget ya. Raga Patmita, Roro Pep. Ini nama satu orang tuh? Roro Jonggrang. Panjang banget, ya. Gimana, Mbak? Iya, Bu. Raga Patmita. Ya. Contoh perilaku sikap ilmiah yang lain. Selain objektif tadi. Misalnya apa? Sebenarnya susah ya kan mendefinisikan objektif. Apa? Kritis. Berpikir kritis. Boleh juga. Toleran itu bagian dari sikap. Terbuka, tidak egois, ya. Mampu kerjasama, itu perilaku sikap ilmiah. Itu menjadi tuntutan untuk yang dipesankan dalam K13 sekarang ini. Jadi guru tidak bisa hanya membelajarkan siswa masuk kelas. Kalau zaman saya dulu, waktu SMA, saya masih ingat. Jadi kalau masuk pembelajaran itu guru tiba-tiba masuk kelas, ngambil kapur, bersihkan papan tulis, nulis di papan, terus diberi soal, rampung. Kalau seperti itu, kalau sekarang masih sudah ada buku. Zaman saya dulu, buku masih jarang. Nah kalau sekarang mungkin kan buku kan banyak ya, buku dari penerbit. Gurunya misalnya meminta siswa beli buku, wajib beli buku. Masuk kelas suruh buka buku. Gurunya menjelaskan, diberi soal. Kalau pola seperti itu kira-kira dibentukan sikap ilmiah dan keterampilannya bisa terbentuk atau tidak? Tidak.
karena menurut Anda? karena terbentuk Jadi dari pola yang saya sampaikan tadi, yang dapat tersampaikan pada siswa, Sinyal. pindah kamar. dapatkah 3 kompetensi tadi tercapai? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan bisa tercapai? Tidak. Sekar banyak Bisa enggak? bukunya. Wah, sekar banyak banget bukunya. Mas Monozin. Randy, Eh, Mas Rizal. apa gimana tadi? Jadi kalau misalkan cuma pakai papan tulis latihan sok tok, sikap ilmiahnya tercapai atau tidak? Ya, siswa mampu berpikir kritis, mampu ada sikap toleransi, sikap kerjasama, tidak egois, itu situasi pembelajarannya cukup diberi ceramah atau dalam proses diskusi. Diskusi. Diskusi, Bu. Proses diskusi. Ini nggak mungkin pembelajaran ini hanya teman. Makanya pola sekarang itu istilahnya tidak informatif pembelajaran, tapi interaktif. Jadi ada komunikasi timbal balik antara guru dan peserta didik. Itu yang membedakan antara pola kurikulum KBK dengan sebelum KBK. KPK ya? Berarti guru dituntut itu tadi tidak hanya menguasai materi, tapi menguasai teknik. Nah, tekniknya Anda sudah dapat bekal di strategi, dapat bekal di mata kuliah media, Strategi aku punya bekal wacana pengetahuan tentang fisika. Namun itu tadi, yang Anda miliki tentang pengetahuan tadi tidak semuanya akan Anda sampaikan, tapi perlu ditata ulang agar tadi yang saya sampaikan, agar yang tersampaikan pada peserta didik itu proporsional dengan tingkat perkembangan intelektual emosional siswa. Selanjutnya saya akan masuk ke tayangan. Berarti urung RPS. Oh iya, tadi dikirimin di RPS di grup. Apa disuruh baca sendiri atau gimana? Ini banyak banget pialanya ini. Mungkin Anda sudah mencermati yang saya share di grup. Ini kegiatan dari minggu per minggu sepanjang semester. Minggu pertama kita masuk kontrak kuliah, kita baru ngomong-ngomong menyeluruh tentang beberapa kaidah yang terkait dengan pembelajaran yang dipesankan K13. Termasuk nanti kita akan jelaskan beberapa tahapan untuk masuk ke minggu-minggu selanjutnya. Lanjut, kita nanti masuk minggu kedua, kita nanti akan bicara tentang kurikulum dan tujuan pendidikan. Bila tadi saya sudah sampaikan tentang kaidah kurikulum yang merupakan acuan guru untuk membelajarkan tadi. Pembelajaran berbasis kasus. Bagian dari kurikulum yaitu ada silabus nanti. Kenapa kok perlu ditelaah? Mungkin Anda timbul pertanyaan. Terus apa makna telaah itu? Bagaimana terkait dengan ini tadi, tujuan pendidikan. Tadi saya sampaikan istilah tujuan pendidikan itu sekarang bergeser menjadi istilah kompetensi. Jadi kurikulum dan tujuan pendidikan itu memiliki hubungan yang terkait erat. Seperti tadi saya sampaikan, tugas Anda ini dipersiapkan menjadi calon guru, yang tugasnya nanti adalah membelajarkan siswa mencapai target pembelajaran. Wujudnya yaitu tujuan pendidikan. Bisa lebih spesifik lagi dalam proses pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran. Anda nanti terlibat di dalam pembelajaran fisika sekolah menengah. Berarti spesifiknya yaitu pada mapel fisika. Dalam mapel fisika itu ada banyak materi. Ada banyak pokok materi yang terurai menjadi sub-sub materi. Dalam
dalam submateri itu ada banyak konsep. Jadi bisa jadi Anda hanya terlibat pada satu saat pembelajaran, terlibat mengantarkan siswa untuk mencapai satu target subkonsep. Namun yang perlu diingat di sini nanti bahwa tujuan pendidikan itu hierarkis. Tujuan yang dicapai pada tingkat mapel itu bermuara pada tingkat lembaga sekolah, atau mungkin bisa pada rumpun keilmuan dulu. Fisika itu bagian dari IPA. Berarti kaidah IPA itu mewarnai konsep fisika. Apa yang ada di dalam IPA itu mewarnai konsep fisika. Kemudian tujuan mapel itu ada muara yang lebih tinggi lagi. Tadi sampaikan tujuan lembaga. Tujuan lembaga bisa muara yang lebih tinggi lagi pada tingkat nasional. Ada tujuan pendidikan nasional. Ada muara yang lebih tinggi lagi yaitu tujuan nasional. Jadi tugas guru yang tadi pada satu saat hanya terlibat dalam satu proses untuk menyampaikan satu subkonsep, sebenarnya ada satu pesan. Anda juga diminta untuk membawa siswa mencapai apa yang digariskan dalam tujuan nasional, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya, bermartabat, dan seterusnya. Yang ada di dalam Undang-Undang Sidika ada yang berpikir kritis dan seterusnya. Kita nanti akan bicara ke sana kaitannya antara kurikulum dan tujuan pendidikan. Jadi apa makna kurikulum itu apa? Komponen yang membangun itu apa? Perannya untuk apa di dalam proses pembelajaran? Hierarki tujuan pendidikan itu seperti apa? Dan bagaimana kurikulum itu memerankan diri sehingga dapat mengantarkan peserta didik mencapai target tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu perubahan kurikulum. Tadi saya sampaikan bahwa tugas guru itu adalah membelajarkan peserta didik. Kemampuan yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran, Anda mungkin telah menerima, masih ingat yang Anda terima dalam mata kuliah ilmu pendidikan, bahwa manusia itu memiliki dua sifat, makhluk individu dan makhluk sosial. Terkait dengan kepentingan individu, berarti yang dia dapat dari proses pembelajaran itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, ada kepentingan sosial. Artinya, apa yang dia dapat diharapkan juga mampu diterapkan sesuai dengan dinamika lingkungan masyarakat yang terjadi. Tentu Anda dapat mengamati realita bahwa pola pikir masyarakat itu kan berkembang, tuntutan masyarakat berkembang, yang itu menjadi satu konsekuensi karena semakin berkembangnya masalah yang diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh real yang terjadi saat ini di negara kita, permasalahan COVID, pembelajaran dulu cukup tatap muka, sekarang didorong menjadi pembelajaran daring. Jadi guru, para pembelajar, para pendidik yang dulu hanya semata-mata hanya bisa menggunakan whiteboard, sekarang harus bisa menggunakan media TI. Men-setting satu media agar tetap suasana komunikatif dengan peserta didik tetap dapat terjalin. Tadi saya sampaikan kurikulum itu menjadi satu acuan guru untuk membelajarkan peserta didik. Karena menjadi acuan, berarti apa yang dirancang kurikulum ya harus proporsional dengan dinamika masyarakat. Makanya perlu perubahan kurikulum. Jadi kurikulum dinamis, selalu berubah tiap kurun waktu tertentu. Anda di lembaga ini sekarang mengikuti kurikulum yang terakhir, kurikulum tahun 2019. Kakak tingkat Anda yang sekarang kurikulum angkatan 2018 itu beda kurikulum lagi, kurikulum tahun 2018. Yang kakak tingkat lagi ada beda lagi kurikulumnya. Karena itu tadi
sebagai konsekuensi dinamika. Sekarang kan ada kebijakan kurikulum merdeka belajar dan kurikulum merdeka. Konsekuensinya ya prodi harus menata ulang yang kurikulum 2018 di reposisi. Sekarang masuk semester 6 itu mereka uji coba awal untuk melakukan ini program yang dicanangkan oleh Kemen. Makanya di kelas ini hadir teman kita dari UNES dalam rangka ini menjalankan programnya Pak Menteri Merdeka Belajar. Belajar di luar kampus, di luar LPTK. Ini kebetulan sudah menjalin kerjasama salah satunya dengan UNES. Di tingkat sekolah pendidikan tinggi maksimal itu 4 tahun. Maksimal, berarti bisa jadi kurang dari 4. Kalau di tingkat pendidikan menengah ke bawah itu maksimal 10 tahun. Di bagian nanti kita akan bicara bagaimana mengubah kurikulum. Apa yang harus diubah? Teknis mengubahnya bagaimana? Prosedurnya seperti apa? Yang diubah di bagian mananya? Apa yang mendasari perubahan itu? Lanjut, saya lengkapi dengan tugas pertama. Yang arahnya yaitu mengkritisi isi dan struktur rumusan kompetensi yang ada dalam kurikulum. Tadi saya sampaikan di awal bahwa bagian dari kurikulum yang lebih spesifik menjadi acuan guru dalam mengajarkan yaitu wujudnya silabus. Namun di dalam silabus itu tatanannya masih sifatnya global, belum cukup spesifik, belum cukup detail. Makanya masih perlu ditelaah. Termasuk ini saya masih perlu mengkritisi. Anda tentu paham. Jadi kalau dulu kurikulum silabus sebelum KBK itu yang membuat guru. Sejak diterapkannya kurikulum KBK diterbitkan oleh Kemen. Artinya sebenarnya guru lebih dienakkan, sudah disediani, tinggal menggunakan. Namun saya kadang istilah Jawanya mengajani, memberitahu pada peserta didik, pada mahasiswa. Meskipun itu terbitan Kemen, itu kan juga buatan orang. Masih perlu kita mengkritisi. Jadi generasi jangan konsumtif. Jadilah generasi yang produktif. Dulu saya di Prodi pernah menghadirkan tim kurikulum. Kebetulan alumni kita menjadi narasumber waktu itu. Dan saya bertanya pada beliau tentang yang saya lakukan ini. Bolehkah seperti itu saya lakukan? Oh boleh Bu. Nah, akhirnya saya makin mantap. Jadi kalau saya di mata kuliah PBN, salah satunya saya mengajak mahasiswa untuk mengkritisi tatanan yang ada di dalam kurikulum. Tentu Anda akan bertanya, terus yang dikritisi apanya? Sudah terbitan Kemen kok masih harus dikritisi? Saya akan masuk ke tayangan berikutnya. Tayangan tentang silabus. Bagian dari silabus. Silabus ini revisi 2013 yang terbit tahun 2016. Tugas pertama ini apa yang harus Anda lakukan? Tadi saya sampaikan, di dalam tatanan ini ada tatanan kompetensi. Ini kelas 10. Ada jumlah jam per minggu. Di dalam ini ada tatanan kompetensi dari KD 1, ini KD 31, berarti ini pengetahuan dan keterampilan. Jadi dalam silabus ini hanya ada 2 KD pengetahuan dan keterampilan.
ada berapa nih? 8, 10, 11 lah ya. Kelas 11 juga begitu. Dan seterusnya. Tadi saya katakan bahwa yang ada di dalam rancangan kurikulum itu belum detail. Contohnya demikian. Misalnya kita menyimak pada KD ini. Dari rumusan KD 34, ini kan satu muara untuk merumuskan pada bagian ini. Tentu Anda telah tahu yang kalimat pertama ini menyatakan pokok materi. Yang uraian di bawahnya adalah sub-sub materi. Di dalam tiap submateri tentu Anda paham bahwa di dalamnya ada sub-sub konsep, ada tatanan konsep yang di sini belum terdeskripsi secara real, tapi itu ada di dalam pola pikir Anda. Di saat guru akan menggunakan kurikulum ini menjadi satu rujukan pembelajaran pada siswa, tugas guru adalah mengurai ini tadi. Untuk konsep GLB, gerak lu dengan kecepatan konstan, di dalamnya ada apa? Anda punya konsep itu, Anda perlu menata itu. Selain menata, perlu menentukan cakupannya. Kemudian kalau kita lihat pembelajaran itu kan butuh waktu. Waktu pembelajaran untuk satu semester itu kan kira-kira 6 bulan. Efektif. Belum, mungkin tidak genap 6 bulan. Masih terkurangi dengan hari-hari libur. Di sini, di dalam silabus juga belum detail. Yang ada di dalam silabus baru menyatakan 3 JP per minggu. Kelas 10 ini ada 11 KD, pasangan KD 34. Anda harus mengurai dari 3 JP per minggu tadi untuk satu minggu berapa jam, dalam satu semester ada berapa minggu efektif, dan nanti kan harus diurai itu. Itu bagian dari menelaah kurikulum. Kembali ke tugas 1 tadi. Tugas pertama Anda nanti baru fokus pada kolom paling kiri, yaitu tatanan pasangan KD 31 dan 41 dan seterusnya. Kalau kelas 10 ada 11 pasang. Sebenarnya saya perlu bertanya pada Anda, adakah hubungan antara KD 31 dan 41 atau KD 3 dan 4 pada tiap nih. Jadi ini 3141, 3242, 3343, 3444 dan seterusnya. Adakah hubungannya atau ini sesuatu yang terpisah? Kan itu hubungannya pengetahuan sama keterampilan. Menurut Anda, adakah hubungan antara KD 3 dan KD 4? Kalau ada, hubungannya apa? Hubungannya itu Mungkin Mbak Rosana? Kalau menurut saya ada hubungannya, Bu. Kalau KD 4 itu, kalau menurut saya itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari KD 3. Begitu. Mohon maaf kalau salah. Menurut Mbak Rosana, KD 4 penerapan. Benarkah demikian? Mungkin Mbak Valinda? Iya Bu, sebentar. Agak putus-putus. Menurut saya juga sama Bu, antara KD 3, ada penerapan antara KD 3 sama KD 4. Kalau KD 3 kan tentang pengetahuan. Kalau KD 4 itu penerapan dari pengetahuan itu. Ada pendapat yang tidak? bos. Bisa PP Mungkin siapa ini? Mbak Mutia? Tehnya ada 2. Satunya Zahra. Mbak Mutia? Oh, Mutia. Benarkah KD 4 itu penerapan? Keterampilan.
Iya, betul Bu. Akulah. KD4 keterampilan. Keterampilan, ya. Jadi bukan penerapan ya. Perannya KD4 terhadap capaian KD3 untuk apa? Hah? Kalau itu bukan penerapan. Kalau KD3 itu kan pengetahuan. Mm-mm. Ya, kaitannya dengan keterampilan. Karena setelah mendapat pengetahuan begitu ya Bu, itu peserta didik itu juga diharapkan terampil dalam materi yang diajarkan gitu. Nah, terus berarti capaian KD4 itu setelah KD3 atau mendukung KD3? Setelah. Lebih ke mendukung KD3 Bu. Oke, ya. Jadi benar yang saya oleh Mbak Mutia. Apa kok lebih lupa ngerti? Iya. Gimana? Jadi bukan penerapan, tapi itu keterampilan yang dikondisikan Biasanya untuk kalau mendukung dosen bertanya itu, capaian KD3. jawabannya benar adalah jawaban yang kedua. Ya. Karena orang itu Jadi cenderung kalau menjawab KD3 jawaban isinya yang tentang yang apa? pertama. Ya pikirin aja Tentang? yang kedua kira-kira benar apa enggak ya. Kalau 4 keterampilan, kalau 3 tentang apa? Pengetahuan. Tentang pengetahuan, isi materi, ya, materi, konsep, prinsip, dan seterusnya. Jadi capaian KD3 dan 4 itu berbarengan, atau terpisah. Berbarengan. Bisa lah. Tadi Mbak Mutia mengatakan bahwa KD4 mendukung KD3. Berarti capaian 2 KD tadi berbarengan atau terpisah? Berbarengan. Biasanya sih kadang orang gitu. Keberengan ya? Beriringan, ya. Jadi untuk membelajarkan pengetahuan yang tersirat di dalam KD3 didukung dengan keterampilan KD4. Saya akan kembali ke tayangan silabus tadi. Tugas Anda yang pertama nanti melihat tatanan ini dulu. Setelah nanti akan masuk ke tatanan dari KD 31 sampai kalau di kelas 11 kita ada KD 11 311 411. Tentu Anda paham bahwa mengapa kok ini di nomorkan 1, ini 2 dan seterusnya. Yang muncul di awal mestinya menjadi satu konsep awal, yang kemudian menjadi perluasan konsepnya. Artinya yang muncul yang akhir itu diprasarati oleh yang awal. Enggak ikut lah. Misalnya tentang konsep gerak melingkar. Benarkah ini diprasarati oleh konsep sebelumnya? Ada konsep vektor, ada konsep gerak lurus. Benarkah ini mendukung? Itu yang perlu Anda kritisi di situ. Jadi penataan KD ini dari nomor 1 sampai nomor 11. Yang mencatat nih sepertinya sih. Namun saya nanti akan membagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok ya. mengkritisi satu semester. Di silabus itu belum diurai menjadi tingkat semester. Ini tingkatnya masih tingkat kelas. Kita nanti akan sepakati sampai KD berapa untuk kelas 10 ini KD yang masuk semester gasal dan KD berapa yang masuk semester genap. Dikala Anda mendapat bagian di semester gasal, kan juga perlu melihat tatanan yang di genapnya juga. Jadi sudah tepatkah KD yang Anda kritisi itu ditempatkan di situ? Karena ini sudah diprasarati oleh apa? Dan ini juga akan memprasarati pada KD yang berikutnya. Termasuk juga waktu Anda dapat bagian di semester genap juga begitu. Jadi jangan hanya kekeh mencermati di genap saja.
perlu melirik yang digasalnya. Benarkah yang muncul di genap ini diprasarati yang muncul di gasal? Benarkah yang di genap pada yang akhir ini diprasarati oleh yang awal kadi-kadi yang lain? benar. Mas Dokter gimana? Jadi sebelum yang mencapai KD Termasuk yang di kelas berikutnya, kelas 11. itu kamu harus menguasai KD Kelas 11 nanti juga kita akan urai menjadi gasal genap. terurut. Waktu Anda mengkritisi yang kelas 11 gasal, perlu melirik tadi yang kelas 10. Yang dapat kelas 11 genap bisa melirik kelas 11 gasalnya atau kelas 10-nya. Demikian terusnya untuk yang kelas 12. Itu Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Anda mengkritisi ini tadi. Pasangan KD tadi. Benarkah ini menggambarkan satu pasangan? Selain pasangan juga target perilaku, pola perilaku siswa. Kata pertama yang mengawali rumusan KD ini adalah menggambarkan pola perilaku yang menjadi target pembelajaran siswa. Ini ada kata menganalisis, mengajukan gagasan. Kalau di sini ada kata menganalisis lagi. Di atas tadi mungkin kata ini mempresentasikan, menganalisis dan seterusnya. Sudah proporsionalkah kata kerja ini untuk siswa SMA? Kemudian didukung dengan melakukan percobaan. Sudah tepatkah ini untuk mendukung ini? Artinya kata kerjanya dan pasangan 2KD ini memang mendukung. Artinya untuk membelajarkan materi ini perlu didukung dengan ini. Yang perlu kita cermati lagi, yaitu terkait dengan konten. Di KD 3 ini nanti akan terdeskripsi menjadi materi yang ada di kolom berikutnya. Meskipun bagian ini nanti juga akan kita kritisi. Itu apa sih? Pupuk. Benarkah yang ini sudah mewakili semua materi yang harus dibelajarkan? Lanjut ini, konten di KD 4-nya. Benarkah materi yang dirancang di dalam KD 4 ini juga mendukung KD 3-nya? Tadi kan Anda sudah memahami bahwa KD 4 itu keterampilan yang mendukung untuk membelajarkan konsep di KD 3. Berarti kan konten yang ada di KD 4 juga harus mendukung KD 3-nya. Itu yang perlu Anda cermati untuk tugas pertama. Anda boleh sekilas melirik pada bagian kolom kanannya, tapi saya belum minta untuk minta bagian ini. Jadi fokus pada kolom paling kiri dulu. Itu tugas pertama. Waktu kok ya cepat ya. Saya akan pindah ke tayangan lagi. Cara mana sih yang di botol? Iya yang itu yang Masuk ke pengembangan silabus. Tadi sudah saya tangan silabus. Anda perlu memahami kaidah silabus itu apa. Komponen yang mesti ada dalam silabus itu apa saja. Silabus KBK artinya pembelajaran tidak informatif tapi interaktif. Pada bagian ini selain kita nanti sampaikan tentang berapa kaidah terkait dengan silabus, Anda saya minta mengkritisi silabus. Dan maaf yang tugas 3 ini bukan penyusunan ya, tapi merekonstruksi. Jadi setelah dikritisi Anda merekonstruksi. Anda mungkin akan berpikir demikian, kan sudah ada Bu, kenapa harus dikritisi? Ya tadi saya akan ngajari generasi sekarang jangan konsumtif, jadilah generasi yang kritis. Anda tentunya sudah paham lewat mata kuliah pembelajaran strategi bahwa dalam K13 ini dilandasi dengan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik. Ada berapa tahap dalam pendekatan saintifik?
mungkin yang dari UNES, Mbak siapa tadi? Enggak apa. Dari UNES yang satunya. Mbak Rina dan Mbak Salah. Itu udah berapa hari sejak Mbak Koiria, ya. Mbak Koiria masih di forum? Ada berapa tahapan pendekatan saintifik? yang di ujung jalan? Iya Bu, masih. Ya. Ada berapa tahapan? Anda sudah mengenal tentang kaidah pendekatan saintifik? Sudah Anda pahami? Ada berapa? Yang pertama itu mengamati, Oke. Yang kedua? kemudian menanya, Oke. Ya. mengumpulkan informasi atau mencoba, kemudian menalar atau mengasosiasi, Ya, oke. dan mengomunikasikan. Ya, oke. Jadi ada 5M, gitu ya. Iya. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Iya. Dalam tatanan silabus mestinya itu mewarnai itu, diwarnai itu. Kita kembali ke tatanan silabus tadi. Tadi yang saya minta di tugas 1 baru fokus pada kolom paling kiri. Masuk ke tugas ini, Anda perlu mencermati ini. Terus Bapak bilang gimana? Bapak bilang gimana? Kolom paling kiri itu awalannya didukung materi pada kolom yang berikutnya, ya. Dan kolom paling kanan yang perlu dicermati ini, benarkah materi ini sudah tertata secara benar? Pokok materinya dinyatakan seperti ini dan tatanannya seperti ini sudah cukup tepat, atau ada masih sesuatu yang kurang? Kemudian pada kegiatan pembelajaran ini 5M itu muncul. Anda dapat mencermati ini. Ini ada berapa M? M1, M2, M3, M4, M5. 5M yang ada di kolom tiap pasangan kaki ini, benarkah ini menggambarkan 5M-nya saintifik? Mengamati, oke. Ini mendiskusikan, benar nggak? Ini melakukan percobaan, benar nggak bahwa itu M ketiganya saintifik? Ini menganalisis, benar nggak ini M4-nya saintifik? Kalau sudah lengkap, nyatakan lengkap. Kalau belum, kurangnya apa? Menyatakan lengkap tidak hanya melihat MM-nya, tapi juga melihat konten di tiap M ini. Anda sudah memahami makna M pertama, mengamati. Yang diamati apa itu kan sudah tersirat di dalam pola pikir Anda lewat mata kuliah pembelajaran. M kedua menanya, yang ditanyakan tentang apa? Mestinya sudah tersirat di dalam pola pikir. Yang ketiga, mengumpulkan informasi bisa dengan banyak cara. Salah satunya bisa melakukan percobaan. Tapi sekali lagi, ini adalah fasilitas untuk atau alur untuk membelajarkan konsep yang ada di kolom 2 ini. Nah, benarkah bahwa pada tiap ini sudah menggambarkan itu? Nah, itu tahapan mengkritisi yang merupakan tugas kelompok. Setelah mengkritisi, dia harus dapat membangun ulang, merekonstruksi. Sementara itu saya plot menjadi tugas individu. Jadi nanti bentuknya bukan silabus, hanya model silabus. Maknanya apa? Karena di tugas individu saya tidak meminta, kalau silabus kan paling tidak 1 semester atau 1 tahun. Jadi kalau dalam tugas individu saya nanti Anda minta pada Anda untuk merekonstruksi satu pasangan tadi ini. Jadi satu paket seperti ini. Itu tugas individu. Jadi yang hasil mengkritisinya Anda menjadi landasan Anda untuk merekonstruksi.
menjadi model silabus. Makanya saya perlu menawarkan pada Anda, kalau bentuknya tugas kelompok nanti jadi tatanan silabus utuh. Tapi beban Anda 1 semester beban kelompok. Tapi kalau individu hanya beban 1 KD tiap individu. Nah, saya tawarkan pada Anda maunya tugas individu atau kelompok? Kelompok. Maunya tugas individu atau kelompok? Jadi kalau individu hanya 1 pasangan KD, 1 pokok materi. Jadinya model silabus. Karena silabus itu kan tidak hanya 1 pasangan KD. Tapi kalau tugas kelompok, beban Anda berkelompok itu 1 semester. Pilih tugas individu atau kelompok? Apa? Justru itu malah ini apa ya? Banyak malahan. Izin menjawab Ibu. Oh ya, gimana? Menurut saya, Individu. bagaimana dengan teman-teman? Kalau belajar dari kelas sebelah, kemarin saya sudah kontrak dengan kelas B. Kalau kelas B menyepakati tugas individu, karena katanya banyak lebih ringan gitu ya. Nah kalau kalian ini mau kelompok, ya boleh aja. Kelompok apa individu? Kelompok. Individu. Oh ya, jadi kalau individu nanti beban Anda hanya 1 KD, 1 pasangan KD ya, itu pokok materi. Jadi itu bukan silabus, hanya model silabus. Jadi nanti kalau digabung dengan teman-teman yang lain, jadi utuh silabus utuh. Ya, jadi ini sepakat tugas individu. Ya, itu tugas 2 dan 3. Sebenarnya saya berakhir sampai di situ. Karena nanti setelah ini terus UTS. Nah, setelah itu Anda bersama Bu Elvin. Namun saya akan lanjut pada rencana berikutnya untuk memberikan gambaran menyeluruh. Ini nanti saya berhenti sampai di situ, masuk ke berikutnya. Topiknya yaitu pengembangan bahan ajar dalam K3. Tadi saya sampaikan bahwa yang ada di dalam silabus itu belum detail. Isinya baru pokok materi, submateri. Tapi di dalam pola pikir Anda ada konsep, ada banyak konsep pada tiap submateri tadi. Dan itu perlu ditata, perlu dibatasi cakupannya, perlu dibatasi juga kedalamannya. Makanya di sini ada istilah merumuskan skop dan sekuen. Skop itu ruang lingkup, cakupan, kedalaman dari materi itu yang tadi saya sampaikan. Anda nanti akan membelajarkan siswa SMA. Berarti apa? Cakupannya, kedalamannya beda tuntutannya dengan Anda. Beda dengan anak SD, beda dengan anak SMP. Itulah skop. Dari skop tadi Anda perlu menata menjadi sekuen, tata urutan. Tata urutan penyampaian konsep. Nah, kan jadi semangat aku. Tapi nanti ujungnya jadi bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang warnanya pada K3. Yang tadi saya sampaikan, pembelajaran sekarang tidak informatif, tapi interaktif. Jadi kalau akan mengajarkan tentang konsep gerak lurus beraturan misalnya, bahan ajarnya misalnya tidak tiba-tiba GLB adalah, rumusnya adalah, soalnya seperti ini, evaluasinya tidak seperti itu. Tapi menjadi satu alur bahan ajar yang interaktif. Nah, polanya terus seperti apa? Anda mungkin akan bertanya. Tadi pendekatan saintifik bisa menjadi basis, menjadi landasan alur pikir guru. Jadi kalau guru zaman tahun 70-an, waktu saya dulu belajar di SMA, guru ngajar GLB yaitu tadi nulis di papan, nulis GLB adalah, contohnya ini, rumusnya ini, rampung. Itu informatif. Tapi sekarang ini tuntutannya interaktif. Muara interaktifnya tadi apa? Saintifik tadi. Diawali dengan ngamati guru.
Jadi Anda latihan mencoba menyusun bahan ajar. Tuntutannya tidak banyak-banyak. Nggak mungkin saya akan menuntut 1 KD. Cukup 1 topik materi. Kalau 1 KD jadi skripsi. Jadi ini latihan bikin skripsi, bikin TA. Nah, tuntutan salah satu model TA di prodi kita seperti ini. Jadi ini untuk latihan ini cukup 1 topik materi. Kira-kira waktu yang 1 GB, 1 kali 45 menit. Nah, itu bisa menjadi latihan Anda kalau Anda nanti tertarik untuk bikin TA yang arahnya ke sana. Mengembangkan 1 bahan ajar, bisa itu wujudnya media, bisa wujudnya modul atau buku ajar, alurnya itu tadi interaktif. Masuk ke berikutnya yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 ini untuk mengembangkan wacana Anda. Apa atau bedanya KBK dengan K13? Mungkin bedanya dengan kurikulum yang lain. Ya, silakan, ini arahnya nanti observasi keseluruhan. Untuk mendeskripsikan tentang ini, kaidah tentang KBK dan asumsi guru tentang K13. Yang terakhir nanti tentang pembelajaran berbasis kompetensi, ya ini nanti hasilnya akan menghasilkan matrik pembelajaran. Matrik ini diperlu wujudnya yaitu alur atau sintak pembelajaran. Bekalnya apa? Sekali lagi adalah alur saintifik tadi, namun didukung dengan berbagai macam model pembelajaran inovatif. Jadi di pokok materi ini kaidah tentang model-model inovatif menjadi prasyarat kemampuan Anda. Artinya kalaupun itu diulas sekilas, artinya hanya menyegarkan apa yang sudah saya pahami dalam pola pikir Anda, karena itu sudah banyak dibahas di mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi di sini nanti akan menghasilkan 1 matrik pembelajaran yang itu menjadi bekal Anda untuk membuat RPP yang itu merupakan target akhir dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika. Jadi apa yang kita ulas di mata kuliah A ini berjalan beriringan dan mendukung dengan apa yang Anda kerjakan nanti di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi kalau di mata kuliah perencanaan pembelajaran, meskipun targetnya itu RPP dan LKS, kalau di kelas A dan B kemarin saya sudah melatihkan ending untuk mata kuliah strategi itu adalah LKS yang interaktif. Mudah-mudahan di kelas C juga demikian karena saya tidak mengampu di kelas C, sehingga nanti di P4 itu juga menjadi bagian dari target itu, namun dilengkapi dengan rancangan program pembelajaran dan instrumen evaluasi. Selain itu, di dalam kegiatannya tidak semata-mata hanya rancangan hitam di atas putih. Nanti Anda bersama saya setelah UTS, saya banyak memberikan kesempatan pada Anda untuk melakukan peer teaching. Jadi mempraktekkan RPP dan LKS yang sudah Anda rancang. Tapi bentuknya adalah tugas kelompok. Oke, nanti untuk evaluasi di P4 itu wujudnya juga penyusunan RPP LKS lagi tapi individu. Jadi tujuan peer teaching itu untuk apa? Artinya memberikan pengalaman pada Anda bagaimana real dari pelaksanaan atau implementasi dari RPP itu di dalam pembelajaran real di kelas. Namun prakteknya dengan teman sebaya, dan ini zamannya daring, nanti kita pikirkan teknisnya karena ada beberapa model yang punya ciri spesifik tertentu seperti model kooperatif jigsaw, GI, dan seterusnya. Nanti kita pikirkan bersama bagaimana teknis pelaksanaannya. Ya, saya kira itu. Kemudian ini scoringnya untuk tugas. Ya, ini buku-buku yang dapat Anda baca. Tugas saya biasa memberikan skor 85. Untuk tes, baik itu wujudnya tugas maupun tes tertulis, skornya 100. Untuk tugas masih ada kesempatan untuk mendapatkan skor tambahan dikala Anda presentasi, melakukan proses presentasi dan diskusi. Jadi
keaktifan waktu presentasi, memberikan tanggapan atau masukan itu menjadi satu skor bonus istilah saya untuk melengkapi atau menambah skor-skor tugas yang terkait dengan proses presentasi tersebut. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan hari ini yang secara menyeluruh Anda sudah memiliki gambaran apa yang akan Anda lakukan dan hasil apa yang akan Anda dapat. Jadi tugas itu semata-mata kami rancang dan kami sampaikan pada Anda bukan untuk membebani Anda. Namun harapan saya agar hal-hal yang sifatnya teoritis dapat Anda pahami secara real bagaimana implementasinya dikala kaitannya dengan merancang suatu program pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda dan saya pribadi selaku pembelajar. Mungkin ada pertanyaan? Saya kemarin minta PC untuk melakukan screenshot, sudah dilakukan ya untuk laporan di UJW. Jangan lupa presensi di isi. Ya, terima kasih Mbak PC. Ya. Ada masukan atau tawaran juga boleh. Kira-kira tugas mana yang perlu dihilangkan? Tidak ada yang berani. Ya, kalau tidak ada, berarti kita sepakat dengan rencana itu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar perkuliahan pada sepanjang semester ini dan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pada tatap muka yang akan datang untuk masuk pokok materi yang pertama. Mudah-mudahan tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia udah tahu antum yang dipin siapa. Udah. Udah live. Ya wis, apa bahasa apa kamu? Hah? Bahasa apa? Presensi. Ya Allah ya. Bukan Wis lah, wis. Lupakan saja. Mendingan kita fokus ke depan. Fokus fisika modern. Fokus Fismat. Ya Allah, Fismat belum selesai. Optik belum selesai. Iya, Cah.